sebagai mahasiswi PPG Darjat Angkatan ketiga di Universitas Negeri Medan. Ini adalah video PTL saya yang kedua, pertemuan pertama di siklus 2. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Sebelum kita membahas tentang puisi, perhatikan video yang ada di depan. Dankah yang sudah tahu apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Puisi disajikan dalam bentuk baris-baris
Nah, orang yang mengarang puisi disebut dengan penyair. Beberapa nama penyair terkenal di Indonesia yang karya-karyanya diminati oleh banyak masyarakat, di antaranya ada Bapak Mustofa Bisri, W.S. Rendra, dan Taufik Ismail. Berikutnya adalah ciri-ciri puisi. Apa saja ya ciri-ciri puisi? Yuk perhatikan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan puisi tadi yang berjudul Cita-Citaku. Kalau kalian perhatikan bahwa puisi ini terdiri dari kalimat-kalimat yang berbaris-baris. Nah, ini kita sebut sebagai baris atau larik puisi. Nah, sedangkan kumpulan dari baris-baris atau larik-larik puisi ini kita sebut dengan bait puisi. Selanjutnya, perhatikan bunyi akhir pada setiap barisnya. Ada kata cita-cita, ilmu, saja, cita-citaku. Nah, persamaan bunyi seperti ini dalam puisi disebut rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Pada bait kedua puisi yang berjudul Cita-Citaku ini, rimanya berbunyi A B A B. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri puisi yang pertama, puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdiri atas beberapa baris. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, terdapat persamaan bunyi pada setiap barisnya yang kita sebut dengan rima puisi. Perhatikan kutipan puisi berikut ini. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, kalau kita amati dari kutipan puisi tersebut bahwa isi dari puisi yang disampaikan oleh penyair, puisi tersebut menceritakan tentang seorang motif. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang motif bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Setelah melihat video tadi, siapa yang tahu tentang apakah yang dimaksud tentang puisi? Ya, tepuk tangannya semua. Yang kedua, siapa yang tahu ciri-ciri tentang puisi? Jadi dari beberapa garis dalam satu bait terdiri beberapa garis. Oke, beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rima? Oke, kasih tepuk tangan lagi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, jawaban kamu itu tadi benar. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Ciri-ciri puisi adalah pertama, tersusun dalam bentuk bait-bait. Kedua, dalam satu bait puisi terdiri dari beberapa baris. Ketiga, terdapat kesamaan bunyi pada setiap baris yang disebut dengan rima. Sudah paham anak-anak ibu semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piara nenek ya? Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Ya deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Nah, ayam adalah contoh hewan yang juga mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bo. Hah? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bo. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan begalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin memerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Setelah kamu menyimak dan nonton video tadi, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Iya, beri tepuk tangan anak-anakku. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Oke, kasih tepuk lagi. Hewan
KPD-nya, silakan dibaca dan disimak apa petunjuknya. Dan tuliskan Setelah selesai, dipersilakan presentasikan ke depan menurut kelompoknya. Persilakan kelompok 1 ke depan. Cita-citaku, amanku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di masa depan. Guru tanpa pamrih sebagai guru. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Adalah akan mencari ilmu akan saja demi mencapai cita-cita. Hasil diskusi kami, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Ya,
hasil diskusi kami. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil. Temanku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut dikumpul menjadi beberapa bagian? Ya. Tuliskan bunyi vokal dari nada terakhir setiap baris. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Apakah kamu menemukan peraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya. Berdasarkan soal nomor 2, 3, dan 5, maka ciri-ciri puisi yaitu 1. Terdiri atas kumpulan kata-kata. 2. Terkumpul menjadi beberapa bagian. 3. Menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris. Tanggapan siklus hewan yaitu berbagai berikut. 1. Anak ayam. 2. Anak ayam. 3. Ayam. 4. Anak ayam kecil. Ayam dewasa. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak ibu silakan tempatnya masing-masing. Untuk mengetahui sejauh mana kamu memahami materi hari ini, ibu akan membagikan lembar evaluasinya. Jangan lupa baca petunjuknya, tulis namanya. Belajar dengan sungguh-sungguh, selamat mengerjakan.
fungsi